Selain Bunda Dordor dan Wika Salim, kasus dugaan penipuan dalam penjualan produk skincare belakangan tengah menjadi sorotan panas di masyarakat. Apalagi setelah munculnya konten kreator yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Wika Salim laporkan manajernya ke polisi karena ditipu miliaran. Pihak manajernya tak terima disebut menipu. Tidak hanya Bunda Dordor, artis sekelas Wika Salim saja juga menjadi korban dugaan kecurangan yang dilakukan oleh manajernya sendiri. Ya, penyanyi bintang film sekaligus presenter ini mengaku jika ia selama ini telah ditipu dan honornya pun digelapkan oleh manajer Irma beserta timnya. Tidak tinggal diam, dengan didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin, pelantun tembang Roti Buaya ini melaporkan sang manajer ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang TPPU senilai puluhan miliar rupiah Selasa kemarin. Langkah hukum diambil setelah Wika mendapati tidak adanya itikat baik dari sang manajer untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Benarkah selain kerugian material, Wika juga terkena mental akibat kasus ini? Dan seperti apa pula tanggapan dari kubu sang manajer yang membantah semua tudingan Wika Salim? Kasih somasi juga kemarin kan sampai 3 kali kasih somasi dan ada pertemuan juga, tapi ternyata dari pihak yang terlapor pun yang kita laporkan ya tidak ada juga cara mau menyelesaikannya. Pasalnya di situ ada penipuan, ada penggelapan dan juga ada pasal TPPU-nya. Jadi nanti tinggal bagaimana dalam prosesnya kita menyiapkan bukti dan juga saksi, nanti kita serahkan semua kepada pihak penyidik. Kalau mengganggu pekerjaannya sih enggak, tapi secara akunya pribadi mentalnya pasti keganggu karena kan kalau kerjaan ya karena memang udah berjalan dan udah ada kontrak, jadi ya aku harus tetap profesional dan tanggung jawab gitu. Jadi kalau itu ya aku harus tetap maksimal. Ya respon kita bagaimanapun juga ini secara hukum kita sebagai warga negara kan harus mengikuti prosesnya. Ibu Irma juga menyampaikan sudah siap untuk menghadapi laporan tersebut, termasuk menyiapkan dokumen-dokumen, bukti-bukti yang Ibu Wika Salim sampaikan bahwa dana dia ada sama Ibu Irma. Merasa dituding menipu dan menggelapkan hingga tak ada itikat baik, pihak Irma sang manajer pun membantah dan mengaku sudah mencoba mengadakan 2 kali pertemuan. Namun justru Wika Salim sendirilah yang tak pernah hadir. Bahkan pihak Irma sampai membawa akuntan publik sendiri untuk menjawab tudingan penggelapan honor 36 miliar dari 300 event sepanjang tahun 2021. Aku kan kerja sendiri gitu, jadi kadang kalau keinget itu ya kadang masih suka terbawa perasaan karena kan yang bersangkutan juga tahu kalau aku tuh benar-benar kerja keras tuh bukan cuma buat aku tapi keluarga dan orang-orang yang bergantung sama aku gitu. Jadi lebih kayak ngerasanya tuh ya dihianatin aja kepercayaannya gitu. Bu Irma ini sudah memberikan kepada akuntan publik seluruh event yang ada, kemudian pengeluaran di situ kan tercantum pengeluaran, penerimaan secara keseluruhan setiap event yang ada. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan. Nggak hadir, 2 kali pertemuan itu nggak hadir. Dari 6 Januari sama 13 Januari, dua-duanya tidak hadir. Total yang mereka bisa dapatkan selama berapa tahun itu 38 miliar kalau salah, sekitar situlah. 20-80 pembagian mereka. Selain Bunda Dordor dan Wika Salim, kasus dugaan penipuan dalam penjualan produk skincare belakangan tengah menjadi sorotan panas di masyarakat. Apalagi setelah munculnya konten kreator yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif.
Hal itu tentu saja memancing banyak reaksi dari para produsen skincare. Salah satunya Sheila Shaukia. Ia bahkan sampai melabrak Doktif lantaran merasa tidak terima dengan pernyataan Doktif menuding produk miliknya mengandung bahan berbahaya. Tidak berhenti sampai di situ, Sheila pun akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum. Ia menggandeng pengacara Elsa Sharif dan melaporkan Doktif ke polisi. Sheila tidak terima produk yang direview dituding overclaim, terutama karena telah dicabut edarannya dan di-upgrade, serta tidak mengandung bahan berbahaya. Ia juga mengaku bingung dengan Doktif yang mendapatkan produk lamanya dari reseller mana. Menurut Sheila, permainan Doktif tersebut cukup kotor karena menyerang bukan hanya produk skincare, namun juga hal-hal lainnya. Masih berani play victim, kamu penipu, kamu jolim, kamu fitnah. Itu produk siapa? Yang kamu review itu produk apa? Itu yang ditanyain. Nah, itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa. Tidak benar itu. Kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 2025 jam 1.18 WIB malam itu juga terkait perlindungan data pribadi tentang ITE yang terjadi di akunnya yang disebut pemilik akun TikTok Dokter Detektif. Jadi kemarin waktu kita ke Polda khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua temannya juga. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana ya, pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini, tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini, saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran, dia itu bawa produknya dari mana, makanya amarah saya juga terpacu. Itu karena kita baru selesai acara BPOM. Karena semua yang Doktif tampilkan fakta dan data. Makanya Doktif pada saat itu live supaya kalian bisa lihat semua. Gitu loh, bagaimana ini mereka bermain play victimnya. Masyarakat harus cerdas. Bagaimana mereka akan menggiring opini tentang Doktif ini. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya itu mereka memang melakukan rencana seperti itu. Apakah dugaannya tetap bisa menjual produk-produk yang memang tidak sesuai dengan kualitasnya? 70.000 isi 6 itu isinya apa? Dan ternyata kan setelah Doktif cek 0,00, apakah ada manfaat ke masyarakat? Zong. Sementara itu, Doktif yang merasa tidak terima juga melaporkan Sheila atas dugaan pemaksaan yang disertai kekerasan. Di sisi lain, secara belak-belakan, Elsa Sharif menyebut Doktif sebagai sosok yang melebihi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Karena jika memang ia menemukan ada hal-hal janggal dalam sebuah produk, sepatutnya melaporkan kepada BPOM, bukan justru mengumbar-umbar di media sosial. Sheila pun mengaku bahwa dirinya sudah sempat beberapa kali meminta maaf kepada Doktif. Ia bahkan memperbaiki berbagai kesalahan dalam produk yang dijualnya. Namun nyatanya menurut Sheila, Doktif masih terus menyerang dan diduga menggunakan klaim yang tidak seharusnya. Merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar. Teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya
kita komunikasi terus. Pokoknya apa yang Doktip minta itu saya lakukan. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Mungkin mentalnya Doktip sudah biasa ya, kan Doktip sering ke bencana yang resikonya tinggi, itu udah biasa banget. Iya betul, jadi semua diobrak-abrik, ya itu resikonya gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Karena kembali lagi ya Allah, ini mungkin adalah sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan untuk saya, dan pasti itu adalah baik. Ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM, ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang. Udah, untuk laporan kan tadi berjalan, nanti akan ada tambahan pasal-pasal yang cukup banyak juga yang akan segera dilaporkan ke Polda Metro cepat. Dan dokter berharap mungkin paling telat 2 minggu depan, dokter berharap sudah bisa BAP ya. Nggak usah.